saya dulu melihat Islam itu adalah agama pertama arogan, yang kedua intoleran, bahasa yang sekarang kita sering dengar, yang ketiga adalah agama yang merasa dirinya paling benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji cerdas yang berbahagia dimanapun berada. Nama saya Matias, panjangnya Matias Angelino Rajasenda. Mungkin agak terlalu panjang nama saya. Jadi pemberian orang tua. Dahulunya saya dilahirkan di keluarga Katolik. Bapak saya dari Flores, NTT, ibu saya dari Sumatera. Jadi istilahnya saya mewarisi agama itu memang sudah dari zaman nenek moyang saya, karena di Flores itu kan memang kental dengan Kristen ya. Itu jadi background saya seperti itu. Kemudian saya usia 33 tahun sudah beristri dan mempunyai 2 orang anak. Saya lahir dan besar di Jogja. Terkadang ada orang pada saat awal ketemu saya bingung, Mas Matias ini dari mana? Pertanyaan itu pasti muncul karena mungkin lihat casingnya ya. Jadi casing dari timur tapi kok medok Jawa, kemudian cara berbahasanya berbahasa Jawa. Jadi ya karena saya lahir besar di Jogja, itulah kenapa ya saya dapat casing dan kemudian dapat budaya dari sini. Begitu Mas. Jadi awal saya mengenal Islam itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, mungkin hampir 4 tahun lah, hampir 4 tahun ke belakang. Saya ini sempat jadi seorang yang tidak mempercayai Tuhan, keberadaan Tuhan, dan apakah Tuhan itu ada, apakah Tuhan itu nyata di kehidupan kita. Karena apa? Karena dari pergumulan, kalau bahasanya yang lebih mungkin bisa diterima, bahwa pergumulan saya itu, saya merasa bahwa problem yang terjadi, walaupun sebenarnya problemnya juga bukan masalah materi, bukan masalah apa ya istilahnya dunia, karena waktu itu saya dicukupkan oleh Allah, alhamdulillah, maksudnya untuk mendapatkan materi. Saya berbasic keluarga yang mapan, kemudian saya punya kendaraan yang cukup untuk saya kemanapun tanpa saya harus bisa kehujanan, istilahnya besok nggak bingung mau makan apa. Kemudian anak-anak lahir dengan sehat, keluarga bahagia. Kemudian ada kesesakan pada saat saya berpikir bahwa ada ketidaknyamanan pada saat saya berdoa. Terus kemudian problem itu muncul seperti apa ya, orang kalau sesak gimana sih Mas? Jadi dunianya dapat, tetapi kenyamanan hatinya yang nggak dapat. Kemudian saya ngerasa bahwa Tuhan ini nggak ada. Jalan begitu saja, saya udah nggak pernah ke gereja, jarang berdoa, dan saya pun berdoa lebih nyaman itu di tempat-tempat, kalau mungkin yang orang lebih kenal adalah sendang itu. Jadi kan ada di situ ada mata air, kita datang ke sana, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, berkumur, kemudian kita menengadah kepada Tuhan di situ. Itu yang menjadikan saya nyaman untuk berdoa.
saya tidak pernah menyambungkan itu tentang wudhu. Karena pada dasarnya kan pada saat orang ingin beribadah kan dia harus bersuci dulu. Dan kebiasaan disendang itu saya tidak sadari. Kalau saya kesendang terus cuci tangan, cuci kaki dan segala macam, kalau misalnya kita sekarang bilangnya wudhu, itu ada sebuah ketenangan pada saat saya meminta kepada pencipta. Itu saya nggak lakukan karena saya ngerasa bahwa saya kok nyaman harus kesendang, padahal saya ini seharusnya ke gereja. Terus apakah Tuhan ini ada? Pada saat pagi bangun tidur, lagi ngopi gini, saya sempat lumayan tertegun ngelihat ke awan. Kalau Tuhan ini nggak ada, awan ini nggak mungkin manusia ciptain. Pohon-pohon ini nggak mungkin manusia nyiptain. Saya sendiri jantung saya berdetuk itu nggak mungkin manusia yang ciptain. Jadi Tuhan ini sebenarnya ada. Berjalanlah saya menjadi seorang yang, kalau akhirnya saya searching, itu saya ini pribadi yang agnostik waktu itu. Saya percaya Tuhan, tapi saya tidak suka beragama. Saya nggak percaya sama agama. Berjalannya waktu, saya berpikir, terus kalau saya mau ngadu ke Tuhan saya, caranya gimana kalau saya nggak beragama? Kan permasalahan jadi di situ. Akhirnya disitulah saya mulai mencari ya, nyari kayak orang lagi haus akan sesuatu. Saya mencari qadarullah, yang jelas beliau adalah sosok yang menginspirasi saya, memberikan saya banyak ilmu walaupun saya belum pernah jumpa, karena beliau juga bukan dari Indonesia, beliau jauh di luar negeri sana. Jangankan untuk berjumpa, berharap untuk ketemu aja kok saya merasa hanya Allah yang bisa mempertemukan. Saya mendapat konten dari YouTube yang dulunya saya nggak pernah buka. Dr. Zakir Naik waktu itu, beliau menjelaskan tentang perbedaan agama, perbedaan kepercayaan secara mendetail dan bukan didaftarkan dengan opini, karena yang beliau jelaskan berdasarkan dalil kalau bahasa kita ya. Jadi semua itu berdasarkan dengan kitab gitu loh. Jadi itulah sumber ilmu pertama yang saya dapat tentang Islam. Kenapa saya akhirnya memilih Islam? Kenapa nggak Hindu? Beliau juga seorang yang lahir di India, bisa dibilang orang Hindi lah istilahnya begitu. Kenapa nggak Hindu? Karena saya merasa bahwa waktu itu saya butuh untuk berkomunikasi langsung tanpa adanya perantara. Nyun sewu, kalau misalnya dari kepercayaan yang saya dulu kan bahwa Tuhan itu 3. Kemudian di kepercayaan-kepercayaan lain adalah ada simbolis-simbolis tertentu pengganti Tuhan. Dan itu yang nggak bisa saya terima waktu itu. Jadi ya kalau saya pengen komunikasi sama pencipta saya pengennya direct tuh. Bukan saya harus melewati barier-barier dulu gitu loh. Nah akhirnya nggak lama berselang dari saya mulai mengulik konten beliau, hampir kalau saya nggak salah bisa jadi 15-20 konten beliau saya ulik, saya tonton, saya cari bener nggak yang diomongin tentang Alkitab nih. Kalau saya nggak salah Yohanes 16 ayat 12 sampai 14 waktu itu yang menjadi titik tolak saya. Kenapa berislam. Dulu saya sempat berpikir, saya kan punya tato ya, kalau boleh bertato di Islam, saya akan tato di salah satu tubuh saya, mungkin di dada saya, Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 14. Karena apa? Karena itu titik balik saya, akhirnya saya mengenal Islam gitu loh. Ya mungkin bisa di-searching dulu, di-searching sendiri ya, apa isinya, karena saya juga nggak hafal.
entah qadarullah saya lumayan agak apa ya, dengan Alkitab juga nggak begitu dekat, dan untuk menghafal pun juga saya nggak begitu lancar gitu loh. Itu akhirnya saya memilih Islam. Saya datang ke Masjid Jogokarian waktu itu atas saran teman. Karena apa? Karena beliau tahu kalau di Masjid Jogokarian bisa mengeluarkan sertifikat. Jadi saya punya legal untuk mengurus ke Dukcapil. Terus saya ikutin nasihat beliau, saya pergi ke Jogokarian. Saya tanya dulu syarat-syaratnya apa. Simpel, cuma KTP, KK, foto, kemudian diinterview kenapa mau masuk Islam. Penjelasan saya diterima oleh takmir waktu itu, Pak Weli Jogokarian. Saya diterima di sana hari Rabu ba'da Isya tanggal 18 Maret waktu itu. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selesai dari sana, alhamdulillah qadarullah, waktu itu kan awal-awal Covid. Jadi saya masih bisa merasakan bagaimana pelukan saudara-saudara saya baru, saudara-saudara saya seorang muslim, yang saya ngerasa bahwa itu pelukan ikhlas, pelukan saudara yang mungkin dulu saya nggak pernah rasakan gitu. Jadi oh, seperti ini menjadi seorang muslim. Dan alangkah bahagianya setelah itu saya mendapatkan konten lagi dari Zakir Naik, bahwa pada saat seorang yang belum terbuka hatinya untuk menerima Islam dan mengucap kalimat syahadat, pada saat dia sudah terbuka imannya, kemudian Allah lunakkan hatinya dan terucap 2 kalimat syahadat dari bibirnya sebagai saksi bahwa dia menjadi seorang muslim. Di saat itulah gugur semua dosa, perbuatan salah yang pernah dia lakukan. Itu saya merasa ada keberkahan tersendiri di hidup saya, karena saya ngerasa saya ini bergelimang dosa. Saya ngerasa bahwa saya ini orang yang sangat kotor gitu loh istilahnya. Apabila dapat privilege itu kayak saya ngerasa saya menjadi seorang yang baru, dilahirkan baru di usia saya yang sudah waktu itu 31 itu. Saya ngerasa ada separuh hidup saya mungkin walau alam itu yang sudah Allah putihkan gitu lah, istilahnya kayak di kampus kan pemutihan lah ya istilahnya gitu. Itu, dan apa ya, saya di Weling, kalau orang Jawa bilang tuh di Weling, dinasehatin Mas Matias. Mas Matias ini kan beristrikan non muslim, walaupun saya sebenarnya nggak suka pakai kata-kata non muslim ya, karena saya mendoakan saudara-saudara saya ini tidak menerima keselamatan, karena artinya seperti itu ya. Muslim ini kan selamat, non muslim berarti kan orang-orang yang tidak menerima keselamatan ya. Apa daya, karena di negara kita ini kan istilah kafir masih agak apa ya, menjadi sebuah perdebatan ya. Bagaimanapun senyamannya lah, bagaimanapun kita berlisan, walaupun kita niatnya adalah bukan mendoakan untuk orang tidak berselamat gitu kan gitu. Walengnya beliau Pak Weli, Mas Matias itu kan beristrikan bukan seorang muslim, dan menurut syariat pernikahan Mas Matias itu saat ini sudah batal karena pernikahannya bukan dijalankan dengan syariat Islam. Waktu itu pernikahan di gereja Pak. Itu kalau misalnya mau pulang diperbolehkan monggo, tapi kalau bisa jangan kumpul dulu sama istri, takutnya jatuhnya zina. Kalau istri bisa diberikan dakwah, kemudian mau berislam, akad ulang, ijab kabul di situ, insya Allah bisa kumpul sama-sama lagi. Ya akhirnya saya daripada
namanya saya masih manusia dan laki-laki biasa, godaan mungkin lisan saya bisa bilang tidak, tapi pada saat sudah di rumah, walau alam saya juga nggak ngerti. Itulah saya memutuskan untuk keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah untuk menjaga yang diweling sama beliau. Saya keluar dari rumah, kemudian masuk ke bulan puasa. Ya pasti ada pertanyaan, kenapa sih kok harus keluar dari rumah, terus gimana hubungan sama keluarga segala macam. Itu sudah menjadi niat saya. Jadi gini, saya itu orangnya kalau mengambil keputusan yang menurut saya benar, dan saya mengambil informasi bahwa oh keputusan saya benar, saya nggak akan pikir lama buat ngambil keputusan. Resikonya saya bakal tanggung di belakang. Kalau orang di jalan bilang hajar dulu aja lah, resiko tanggung belakang. Mungkin ada banyak plus minus di situ. Minusnya adalah saya terlihat seperti orang yang melalaikan kewajiban saya sebagai seorang suami dan seorang bapak, dan juga seorang anak, karena saya tinggal bersama bapak ibu saya. Istri dan anak-anak saya juga tinggal dengan bapak ibu saya. Jadi saya yang keluar dari rumah saya memutuskan itu ya karena apa yang saya pegang, syariat yang saya genggam gitu loh. Akhirnya saya puasa pulang hari keempat itu, hari keempat puasa. Ada ibu saya di rumah, ditawari makan saya, siang bolong kayak gini. Makan le, ibu udah masak. Ngapunten ibu, saya puasa. Loh kamu puasa apa? Paskah masih jauh, Natal masih jauh. Kamu puasa apa? Saya bilang saya puasa Ramadan. Oh sekarang Nabimu Muhammad ya. Dengan tidak ada istilahnya keraguan dalam diri saya bilang iya. Detik ini juga saya dan kamu adalah bukan lagi ibu dan anak. Kayak di sambar petir mas, di siang bolong rasanya. Tapi saya tahu betul bahwa itu adalah resiko yang harus saya ambil. Saya tahu bagaimana background keluarga saya adalah orang yang berada dan dipandang di gereja. Walaupun bukan sebagai aktivis gereja, tapi beliau adalah orang-orang yang berjasa untuk gereja. Kemudian itu sudah officially, berarti saya sudah nggak di rumah. Saya keluar sampai dengan detik ini. Terus hubungannya gimana sama istri dan anak, sama orang tua? Itu baru bisa terjalin lagi mungkin setelah setahun. Jadi bolang saya istilahnya setahun itu. Dan qadarullah ada komunitas yang sangat baik menurut saya yang mengurus tentang mualaf di Yogyakarta ini yang justru menghubungi saya pribadi. Mas Matias di mana? Saya dapat informasi Mas Matias bersiada di Jogokarian. Datang Mas ke tempat saya. Saya bilang Mas kosan saya itu jelek, nggak pantas buat terima tamu agung, saya bilang gitu. Kalau misalnya ketemu saja di masjid gimana? Ketemu di masjid, dan beliau masih punya file di mana pertama kali kita ketemu. Kata beliau, Mas Matias dulu saya pertama kali ketemu nggak kayak gini modelnya, kayak gitulah bahasanya beliau. Itu terus mulai dari situ beliau ajak saya untuk aktif, kemudian mengerti permasalahan kemualafan itu apa aja. Ya diusir lah, mau dibunuh lah, dikucilkan dari keluarga, dikucilkan dari pekerjaan, keluar dari pekerjaan, berpisah dengan keluarga. Kompleks sekali permasalahannya. Akhirnya saya ngerti bahwa yang saya alami ini nggak ada apa-apanya dengan teman-teman yang lain. Sampai diasahin parang, sudah mau ditebaskan, banyak cerita yang masuk seperti itu. Jadi satu sisi saya bersyukur alhamdulillah saya tidak mengalami itu. Yang kedua, saya berarti harus lebih taat daripada teman-teman saya yang akhirnya keluar dari rumah dengan
sudah dihunusnya parang, berarti saya harus lebih taat gitu loh. Itu juga sebagai pelajaran ibroh buat saya. Itu mungkin sedikit cerita flashback saya, bagaimana saya mengenal Islam, bagaimana saya ada mengetahui dan belajar banyak tentang kemualafan, apa yang menjadi problemnya, dan banyak ilmu yang saya terima. Dan menjadi seorang muslim itu akhirnya saya mendapatkan tujuan dari saya hidup. Tujuannya bukan menjadi seorang kaya, tujuannya bukan jadi seorang yang sukses. Tujuannya adalah bagaimana saya ini setiap hari yang saya pikirkan adalah rahmat Allah. Karena dengan itu saya insya Allah bisa dapat tiket buat menikmati tempat di mana Allah sudah janjikan tidak ada kesedihan, tidak ada tangisan di situ, hanya ada kebahagiaan yang belum pernah manusia melihat yang seperti itu ada di dunia. Berarti kan itu sesuatu yang beyond, yang sangat di atas pikiran kita, yang harus diperjuangkan. Kalau enggak sayang. Itulah kenapa saya kok terus merasa bersyukur sudah pernah dipungut waktu itu istilahnya, dengan komunitas yang besar menurut saya, yang sangat concern dengan kemualafan, yang bisa benar-benar heart to heart kalau ngobrol, dan nggak pernah melihat orang itu Islamnya baru terus kamu masih anak kemarin sore segala macam. Enggak, beliau sangat sayang lah sama kita. Dan itu saya apresiasi betul. Ya mungkin orang-orang terdekat, orang-orang yang ada di Jogja ini paham beliau siapa, tanpa harus saya mention by name pasti juga akan ngerti beliau siapa. Dan ya saya berharap beliau senantiasa dapat keberkahan dan juga rahmat dari Allah. Itu sih Mas. Saya nggak tahu ya akan membahasakan ini sebagai pencapaian atau bukan, karena akan sangat apa ya istilahnya, congkak pada saat saya merasa bahwa saya sudah memiliki pencapaian, karena agama ini dikaji nggak akan pernah selesai sampai mati gitu loh Mas. Sampai kita dicabut nyawa kita sama Allah, nggak akan pernah selesai agama ini untuk dikaji. Yang jelas satu hal yang akhirnya menjadikan pola pikir saya sangat berbeda pada saat saya menjadi seorang muslim dan sebelum saya mengenal Islam adalah salah satunya tentang rezeki. Tidak akan dicabut nyawa seseorang, makhluk ciptaan Allah, pada saat belum dicukupi rezekinya. Jadi gelas ini kalau belum penuh ya belum selesai. Tapi permasalahannya adalah bagaimana kita ngisi gelas ini. Mau diisi dengan yang baik atau mau diisi dengan yang kotor. Bagaimanapun kita ya akan minum nantinya. Istilahnya kan kayak di yaumil hisab nanti kita yang bakal minum. Ini baik atau kotor ya sudah menjadi pilihan kita. Ya memang semua sudah tertulis. Karena tidak ada daun yang jatuh dari pohon tanpa seizin Allah. Terkadang ada pertanyaan yang mungkin agak selengean ya. Ya kalau gitu Allah udah tahu dong kalau saya mau maksiat ini. Allah udah tahu dong kalau saya nggak mau sholat ini. Terus buat apa saya sholat? Buat apa saya tidak bermaksiat? Toh juga sudah tertulis. Itulah dimana kita bisa memilih. Dan adalah satu hal juga yang akhirnya saya menyadari setelah saya berislam adalah Allah ini maha
pengampun, pengasih dan penyayang. Kadang orang berpikir ya ntar deh saya taatnya, nanti deh saya tobatnya. Allah ini kan Ghafur, Maha Pengampun. Tapi yang sering terlupakan adalah malaikat maut itu nggak nunggu kita tobat, karena beliau mengincar, kok mengincar ya bahasanya, menyambangi kita 70 kali lebih dalam satu hari. Ya di hari apa, di jam berapa, di saat yang keberapa beliau datang ke kita nggak ngerti, karena kita bukan dalam nomor antrian, kita dalam nomor cabutan istilahnya kan gitu. Kita nggak ngerti nomor kita yang keberapa. Itulah saya merasa bahwa di situ saya harus berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam mencari rezeki. Mungkin kalau mau cari uang kayak dulu bisa dapat uang banyak, bisa, sangat bisa. Tapi pertanyaannya sesuai dengan yang Allah kehendaki atau tidak? Karena setiap rupiah yang kita dapat dan kita keluarkan ada hitungannya. Itu konsep yang saya nggak dapat waktu saya beragama yang dahulu. Itu adalah konsep yang menurut saya menjaga manusia supaya berhati-hati dalam bertindak apapun. Karena segala apapun yang kita kerjakan, mau bekerja, mau bertetangga, mau bersaudara, mau berkeluarga, kalau sudah didasarkan dengan niat bahwa ingin menyenangkan Allah, ingin mendapatkan rahmat dari Allah, insya Allah bekerja pun ada ibadahnya, bertetangga pun ada ibadahnya. Dan sekali lagi kita nggak ngerti dengan ibadah mana kita bakalan dimasukkan ke surga gitu loh. Ya banyak-banyaklah berniat baik, banyak-banyaklah selalu mengingat Allah di kapanpun dan dimanapun kita berada, karena kita nggak ngerti tiketnya dari mana dan dari siapa kan begitu ya. Jadi mungkin ini adalah permintaan maaf saya. Sebenarnya nggak enak juga mau ngobrolin masalah ini karena ini personal ya, dan saya yakin juga ada teman-teman di luar sana yang melihat Islam dengan apa yang dilihat dari media, dengan citra-citra yang dihembuskan di masyarakat. Mohon maaf. Saya dulu melihat Islam itu adalah agama pertama arogan, yang kedua intoleran, bahasa yang sekarang kita sering dengar, yang ketiga adalah agama yang merasa dirinya paling benar, yang keempat banyak soalnya. Bagaimana pandangan saya tentang Islam waktu itu? Intinya di situ mas. Dan bagaimana seorang manusia dengan sangat gampang menekan tombol untuk mematikan manusia yang lain dengan bom. Kalau saya sudah ngelihat seorang muslim bercelana di atas mata kaki, itu saya sudah mulai skeptis dengan apa yang dia bawa. Lagi bawa ransel kah? Lagi bawa tas besar kah? Ternyata setelah menjadi seorang muslim, kenapa celana itu mereka pakai dengan cara seperti itu? Karena menjaga mereka dari najis. Karena celana itulah yang juga dipakai untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, supaya tidak menimbulkan kesombongan dalam diri. Itu adalah hal-hal yang saya nggak terima waktu itu, penjelasan waktu itu. Jadi ya menurut saya kalau sudah cingkrang ya I need to be careful gitu loh. Saya harus hati-hati sih sama orang ini. Kalau perlu nggak usah kenal, kan gitu loh. Ya alhamdulillah kalau nggak kenal kan gitu. Tapi sekarang saya justru melihat bahwa saya harus kenal.
Karena mereka ini adalah orang-orang yang punya ilmu yang saya nggak punya. Kenapa mereka bisa istiqomah dengan pakaian itu? Apa yang mereka jaga? Itu yang harus saya kulik sekarang. Terus kenapa saya dulu benci banget sama orang Islam? Karena setelah akhirnya saya menjadi seorang Muslim, bukan Islamnya yang salah. Islam tidak pernah salah. Karena ini agama yang diturunkan oleh Allah dan dijaga betul sampai dengan hari kiamat. Nggak mungkin Islamnya salah. Berarti kan ada faktor di luar Islam. Ya sebenarnya nggak di luar banget gitu loh. Muslim-muslimnya yang akhirnya saya melihat itu dan menyimpulkan bahwa Islam arogan. Nabi nggak seperti itu. Nabi itu yang saya tahu dari sirah, setiap hari menyuapi ibu yang bukan Islam dan beliau buta setiap hari. Dan kisah ini saya dengar pertama kali, saya bisa nangis kayak anak kecil. Nabi itu suapin setiap hari, walaupun pada saat nyuapin Nabi dihina, dibilang Nabi itu pendusta, penyihir, segala macam, jangan percaya dengan Muhammad karena beliau ini begini. Setelah Nabi wafat, kemudian sahabat Abu Bakar mencoba untuk menggantikan peran beliau. Si ibu ini langsung menyadari bahwa ini bukan Nabi. Padahal bagaimana cara menyuapi sahabat Abu Bakar ini sudah sebisa mungkin diperhalus seperti Nabi, itu pun masih tidak bisa menyamai gitu loh. Dan disitulah baru ibu ini menyadari setelah diberi pemahaman oleh sahabat Abu Bakar bahwa yang menyuapimu setiap hari itu adalah yang kau hina, yang kau klaim bahwa negatif adanya. Dan setelah Nabi wafat pun ibu itu baru akhirnya menerima Islam, bahwa Islamnya nggak pernah salah. Kitanya yang sebagai seorang Muslim terkadang menciptakan bahwa Islam ini jelek, Islam ini intoleran, Islam ini arogan. Ya mungkin cara kita belum tepat, walaupun yang kita bawa sudah benar. Karena terkadang orang harus menerima sesuatu dengan benar dan tepat. Pada saat kita cuma bawa benarnya aja, belum tentu tepat. Karena mungkin ilmu yang saya terima dari beberapa ulama yang saya dengar, bahwa berdakwah itu harus lentur, mengikuti dengan siapa kita sedang ingin berdakwah. Jadi mungkin jangan disamaratakan caranya gitu loh. Yaitu itu adalah pandangan tentang Islam menurut saya dulu, terutama bom Bali lah, di mana ada terorisme segala macam, hukum mati. Saya sangat senang melihat tontonan pada saat ada persidangan tentang hukuman mati itu, bahwa satu lagi teroris mati. Sekejam itu pemikiran saya dulu, karena nggak sukanya saya terkonsep oleh media. Dan mungkin inilah tempat-tempat di mana walaupun Islam nggak butuh diklarifikasi ya, Allah tidak butuh diklarifikasi oleh kita, tetapi janji Allah kalau kita membela agamanya Allah yang membela kita nanti. Ya kita sedang berikhtiar untuk itu, kita sedang berikhtiar untuk membela agama Allah, walaupun Allah nggak butuh dibela, Allah nggak butuh dibesarkan karena Allah maha besar. Ya mungkin dengan platform seperti ini kita akhirnya mengklarifikasi, walaupun saya tarik kembali bahwa Islam nggak butuh diklarifikasi, karena Islam sejatinya tidak pernah salah. Supaya orang juga ngerti bahwa terkadang yang menjadi salah itu muslimnya, bukan Islamnya, begitu kan. Saya pernah mendengar, saya lupa dari siapa, yang jelas Allah pasti berikan keberkahan kepada beliau insya Allah. Apapun yang terjadi di dunia, baik itu yang kita rasakan adalah ujian, baik itu nikmat, sejatinya semuanya itu ujian yang harus diawali dengan bismillah
dan diakhiri dengan alhamdulillah. Kenapa? Karena pada saat kita menerima uang nih 100 juta kita dikasih Allah, kita merasa ini adalah rezeki Allah. Benar, di satu sisi ujiannya Allah sedang berjalan. Mau dipakai buat apa ini uang? Dari mana ini uang? Semua ada ujiannya, semua nanti akan ditanya. Karena apa? Karena CCTV-nya Allah itu nggak pernah habis baterai, CCTV-nya Allah itu nggak pernah habis memory card, dan akan diputar per second nanti gitu loh. Yang bikin saya tegar adalah ada salah satu yang mungkin saya agak flashback ke kejadian real yang saya alami. Saya berharap saya dijaga lisan saya oleh Allah supaya tidak timbul apa ya, riya dalam diri saya. Jadi waktu hari ke-20 puasa, jobless saya waktu COVID itu. Terus saya ngelihat cadangan energi di dompet saya ini cuma tinggal 20.000 nih. Oke, sahur aman, buka insya Allah aman nih. Bismillah. Jadi saya tetap, manusiawi saya adalah saya harus mencari. Malamnya saya itu habis dapat ceramah dari Ustadz Khalid. Saya terang-terangan karena beliau yang menjelaskan itu tentang saya dari YouTube. Ada warga, saya lupa di Syam atau di mana, kekurangan. Dia bersolawat kepada Nabi, meminta kepada Allah, dan di saat yang sama ada pemimpin dari daerah tersebut yang merasa resah karena dia ingin membagikan rezekinya dia. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, semoga Allah tuntun kudanya untuk sampai di tempat di mana dia bisa memberikan hartanya. Sampailah dia di sebuah masjid yang masih ada lentera nyala di situ, berarti ada orang yang sedang berdoa. Diberikanlah apa yang menjadi kebutuhan dari si warga tersebut. Kemudian warga tersebut dipesani oleh Amir waktu itu, saya lupa, kalau butuh apapun datang ke saya, mintalah apa yang kau butuhkan, karena malam ini atas doamu, atas sholawatmu, Allah menggerakkan hati saya, menggerakkan kuda saya untuk sampai di hadapanmu. Jawaban yang sangat mengena buat saya adalah, apabila saya butuh, saya nggak akan minta sama sampean. Saya akan minta dengan siapa, dengan zat yang menyebabkan sampean datang ke saya. Saya akan langsung minta kepada Allah, bukan kepada sampean. Disitulah waktu itu saya dengar ceramah itu, saya karena itu ilmu baru, kemudian sebelum tidur bersolawatlah saya meminta kepada Allah. Keesokan esok sahurnya, baru selesai makan sahur, sisa dari buka, saya di calling sama salah satu partner kerja saya yang tahu saya sudah jadi Islam. Mas Matias, assalamualaikum segala macam, apa kabar, gimana kabarnya segala macam. Saya itu habis dapat rezeki mas, dan saya bingung mau saya kasih kemana. Tiba-tiba muncul nama Mas Matias di situ. Mas, saya minta nomor rekening. Itu adalah hal yang terjadi di hidup saya yang nyata. Beliau juga masih hidup sampai sekarang, alhamdulillah. Kalaupun mau di cross check juga bisa. Jadi kalau misalnya mau di cross check, beliau alhamdulillah masih ada, masih hidup sampai sekarang. Setelah transfer itu saya akhirnya menyadari bahwa
rezekinya Allah itu yang membatasi adalah pikirannya kita. Akal kita yang akhirnya mengambil alih kemahaan Allah. Karena ada 3 part di mana kita nggak bisa menyangkal bahwa itu adalah ranahnya Allah. Jodoh, rezeki, dan maut. Mungkin kita bisa bertawakal di jodoh dan maut, tapi kita sok-sokan punya kalkulator untuk membatasi rezekinya kita dari Allah. Wah, kalau sekian nggak cukup nih sampai 1 bulan. Wah, kalau sekian berarti besok saya gimana. Nah, akhirnya saya terbuka pikiran saya tentang rezeki ini bukan saya yang ngitung. Rezeki ini saya cuma bisa usahakan. Hasilnya kecil atau besar itu sudah ditakar oleh Allah. Saya siap nggak nerimanya. Bisa jadi pada saat saya dikasih berlebih, saya bisa kufur, walau. Bisa jadi saya menyelewengkan amanahnya Allah. Disitulah letak penjagaan Allah terhadap saya permasalahan rezeki. Maksudnya bukan saya mengklaim diri saya bahwa rezeki saya ini kekurangan, enggak, karena Allah sudah menjanjikan bahwa manusia itu makhluknya Allah, rezekinya cukup dan berlebih, tidak kurang. Yang menyebabkan kurang adalah matematikanya kita dan bagaimana kita menggunakan rezeki yang Allah kasih. Itu tentang kesaksian saya bagaimana Allah begitu dekat dengan saya pada saat saya meminta kepada Allah, pada saat saya memuliakan kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Disitulah cinta Allah juga akan kembali ke kita. Itu part-part dimana yang seperti ditanyakan tadi, bahwa saat saya menjadi seorang muslim, apa yang akhirnya menyebabkan saya bertawakal kepada Allah. Karena kalau saya merasa bahwa saya harus was-was, saya akan merasa was-was dengan kelakuan pribadi saya, bukan dengan rezeki apa yang akan Allah kasih ke saya. Ya mungkin, jadi mungkin ini adalah bisa jadi bermanfaat untuk sahabat ngaji cerdas, dan terlebih sangat bisa bermanfaat buat diri saya pribadi. Saya pernah menjemput salah satu ustadz kita, ustadz anak muda, dan terus terang saya sangat hormat dengan beliau, dan Allah kasih saya kesempatan untuk private taklim istilahnya gitu. Jadi langsung dengan beliau di dalam mobil. Saya sengaja kecepatan mobil itu saya bikin supaya saya bakal kena lampu merah gitu lah. Karena momen itu nggak bakal datang kedua kali menurut saya waktu itu. Jadi saya nanya, Ustadz Afwan, iman ini kan naik turun ya, dan kadang kayak orang naik roller coaster gitu loh, bisa sangat tinggi, bisa sangat turun. Gimana ngejaganya? Dan mungkin setiap orang muslim sudah tahu sebenarnya kodenya, tips dan triknya supaya menjaga keimanan. Ustadz bilang, pertanyaan yang antum tanyakan ini sudah ada dari zaman Nabi. Bayangin, orang-orang yang kumpul sama Nabi loh, merasakan hal yang sama. Ya Nabi Allah, kenapa pada saat saya berada di dekatmu terasa surga sangat dekat, tapi kenapa pada saat saya pulang ke rumah saya merasa saya lalai dan saya menjadi salah satu orang yang melupakan surga gitu loh. Saya ngerasa bahwa saya langsung nanya sama Ustadz, masa beliau-beliau ini sahabat Nabi loh, beliau-beliau ini ada di kalangan Nabi, masa itu bisa dirasain sama beliau? Ya kenyataannya ada. Jadi jangankan kita, orang yang belum pernah ketemu sama Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang kumpul bareng-bareng ngeteh ngopi sama Nabi istilahnya begitu, itu aja ngerasain hal yang sama dengan apa yang Mas Matias tanyakan. Kuncinya gini Mas Matias,
sering-seringlah mengingat Allah dimanapun Mas Matias berada. Apapun yang Mas Matias mau kerjakan, ingatlah Allah. Maksudnya apa? Kalau saya melakukan ini, saya dapat keberkahan nggak ya? Kalau saya kayak gini, Allah marah nggak ya sama saya? Jadi bukan untuk menyenangkan manusia akhirnya, tapi kita menyenangkan Allah niatnya. Itu yang pertama Mas Matias. Yang kedua adalah jangan pernah jauh-jauh dari saudara-saudara kita sesama muslim yang punya frekuensi untuk ngobrolin agama, ngobrolin tentang Islam, ngobrolin tentang siroh, apapun yang apa ya istilahnya yang dibahas itu adalah agama. Jangan jauh-jauh. Kalau jauh, apa ya istilahnya, takut serigala itu gampang menerkam domba yang tersesat dari kawanannya. Oh gitu ya Ustadz. Iya, jadi itu tips dari beliau seperti itu. Dan akhirnya saya menyadari bahwa hampir setiap ulama memesan hal yang sama. Jangan jauh-jauh dari taklim, jangan jauh-jauh dari komunitas yang frekuensinya sama. Untuk memperjuangkan agama Allah, berdakwah di atas jalan Allah, dan juga saling mengingatkan. Karena kalau kita lagi ada di komunitas, akan sangat sungkan pada saat kita mendengar adzan dan tidak bersegera. Kalau kita lagi sendirian mungkin bisa terjadi, karena itulah fungsi dari komunitas, untuk saling mengingatkan. Karena menurut saya sahabat itu bukan orang yang ada pada saat senang. Sahabat itu adalah orang yang ada dimanapun pada saat kita lagi merasakan apapun dan mengingatkan kita ke jalan Allah. Ya mungkin itu nasihat buat pribadi saya juga, bukan cuma sekedar saya menasihati teman-teman sahabat ngaji cerdas. Itu sih Mas. Mungkin akan sangat banyak hal yang bisa kita obrolkan, akan sangat banyak hal yang apa istilahnya nggak habis-habis lah waktunya, tapi mungkin di bagian ini kita harus berpisah dulu, kita harus close dulu untuk part yang ini. Terima kasih banyak atas atensi dan kesediaan sahabat ngaji cerdas untuk apa ya istilahnya ngedengerin saya ngoceh. Ya kita sama-sama mengambil pelajaran dari apa yang bisa kita sampaikan, apa yang bisa kita bagikan. Semoga bisa memupuk keimanan kita menjadi lebih baik, ngecas iman kita supaya penuh terus, supaya kita bersatu dalam agama ini dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, saling mengingatkan dengan yang santun, saling mengingatkan dengan adab dan akhlak yang mulia yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Mungkin dari saya itu, mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila ada hilaf kata yang keluar dari tutur saya, dan saya berharap ngaji cerdas akan selalu dijaga Allah niat kemurniannya untuk memberikan ibroh, untuk memberikan pelajaran kepada umat muslim ataupun teman-teman di sana yang bukan muslim tapi kepingin tahu Islam dari sisi yang mungkin bisa dibilang berbeda, dari sisi dimana Islam dijelaskan secara penuh, dan sama-sama kita menjadi seorang muslim yang belajar agama ini secara kafah. Karena penting bagi seorang muslim untuk belajar menjadi kafah, karena rahmat Allah akan datang kepada orang yang belajar dan menggunakan akalnya. Pada saat kita nggak belajar, pada saat kita nggak menjadi kafah, akal akan sangat terbatas untuk kita pakai menyadari kebesaran Allah. Itu terima kasih banyak sahabat ngaji cerdas, sehat selalu untuk semuanya, keberkahan selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama.